Dari bentuk perbuatannya saja sudah jelas bukan dari sunnah Nabi kita tercinta. Ketika seseorang telah dirasuki oleh pemahaman yang batil, yang busuk tak terbau busuk. Bagaimana hukumnya mengucapkan kalimat seperti ini? Kalau bukan karena bapak ini, saya tidak jadi PNS. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah, dari hamba Allah di Sumatera Barat. Hayakallah. Pertanyaannya, apakah untuk kelancaran dan melindungi dagangan seseorang? Apa untuk kelancaran? Untuk kelancaran dan melindungi dagangan, seseorang menyiramkan air seni mereka di sekeliling kedai atau toko. Apakah itu syirik, Ustaz? Na'udzubillah min dzalik. Dari bentuk perbuatannya saja sudah jelas bukan dari sunnah Nabi kita tercinta. Air seni, air najis, dari dari pertanyaan saja sudah tercium aroma jahat, aroma kotor, aroma najis, aroma busuk. Namun begitulah, ketika seseorang telah dirasuki oleh pemahaman yang batil, yang busuk tak terbau busuk, yang najis tak berbau najis, dan begitu juga kerakusan manusia, tamaknya manusia terhadap harta, sehingga yang busuk tidak berbau busuk, yang najis tidak berbau najis. Kalau yang ditebar adalah kembang, bunga, harum, masih masuk akal, masih logis. Walaupun itu adalah syirik. Tangkal-tangkal, perbuatan-perbuatan yang semua itu perdukunan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini syirik, saudaraku. Ya, bisa masuk dalam syirik kecil dan syirik besar, tergantung akidah dan keyakinan. Ini sudah sering kita bahas. Manakala ada orang yang memakai tangkal, ya, kalau dia yakini tangkal itu yang melindungi, tangkal itu, perbuatan itu yang melindungi, dia bisa sampai kepada syirik besar yang membuat seseorang batal la ilaha illallahnya. Namun manakala dia melakukan itu, hatinya tidak pernah lepas dari Allah yang melindungi, Allah yang memberi rezeki, nggak ada yang lain. Namun ini hanya sebagai ikhtiar, maka ini syirik kecil. Ya. Namun dua-duanya syirik, baik masuk dalam syirik besar dan syirik kecil. Dan syirik kecil adalah dosa besar. Nah, pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya mengucapkan kalimat seperti ini? Kalau bukan karena bapak ini, saya tidak jadi PNS. Dari hamba Allah di Riau. Yang pertama, ini syirik kecil. Syirik di lisan. Kalau bukan karena bapak ini, saya nggak jadi PNS. Syirik kecil, syirik di lisan. Ya. Syirik dalam lisan kita. Karena kita tidak menyebut Allah. Seharusnya yang dia katakan, kalau bukan karena Allah, kemudian, pakai kata kemudian dengan pertolongan bapak ini, ya, seperti itu boleh. Namun begini saja sudah syirik di lisan, ya. Begini saja, lihat, kalimat berikut ini adalah syirik di lisan, harus dijauhi. Kalaulah bukan karena Allah dan bapak ini,
Kalau bukan karena Allah dan bapak ini, saya nggak jadi PNS, itu sudah syirik. Allahnya disebut. Namun digandengkan dengan bapak itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang sahabat kepada Nabi, ya, Masya Allah wa syi'ta. Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Kata Nabi, aja'altani lillahi nidda, apakah engkau menjadikan aku sekutu bagi Allah? Qul masya Allah wahdah, katakan Allah berkehendak satu-satunya. Dan saja Nabi tidak setuju, karena itu Nabi mengatakan syirik di lisan. Apalagi Allah tidak disebut sama sekali. Maka sempurnakan akidah kita dengan menjauhi lafaz-lafaz syirik yang seperti ini. Insya Allah tidak sampai kepada syirik besar. Insya Allah tidak sampai kepada syirik besar. Ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana praktik tawasul dengan amal soleh yang sesuai syariat? Ana pernah mendengar penjelasan seseorang yang mengatakan, jika kita bersedekah setiap hari, misalnya 100.000, lalu dengan sedekah tersebut kita berdoa dan menyampaikan hajat kita kepada Allah, ya Allah, dengan sedekahku ini aku mohon kepadamu, anugerahkan aku anak dan keturunan yang saleh. Apakah yang seperti ini dibenarkan di dalam syariat? Naam, dibenarkan. Boleh. Dan ini bentuk daripada praktek bertawasul dengan amal saleh. Boleh. Memintanya hanya kepada Allah. Dan sebelum meminta kepada Allah, diawali dengan amal saleh. Atau menyebut amal saleh. Baik dimulai dilakukan dulu amal saleh, lalu ketika meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita sebutkan sebuah amal saleh. Sebagaimana yang ada di dalam riwayat hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa 3 orang yang menyebut amal salehnya, lalu meminta kepada Allah. Yang pertama menyebut amal solehnya sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Yang kedua menyebut amal solehnya sebagai orang yang menjaga dirinya daripada zina. Yang ketiga menyebut amal solehnya sebagai orang yang amanah dalam menjaga harta karyawannya. Dan mereka menyebut amal soleh, mereka lalu meminta kepada Allah. Atau mengamalkan amal soleh dan setelah itu meminta kepada Allah. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, dan mohon maaf kepada saudaraku-saudariku yang melayangkan pertanyaan tidak sesuai dengan tema akidah. Pada kesempatan kali ini kita dahulukan, kita prioritaskan pertanyaan yang sesuai dengan bahasan kita. Ya, karena pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa ditanyakan pada kesempatan yang lain. Saudaraku-saudariku, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, hingga di sini pertemuan kita, dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita taufik untuk selalu belajar dan mengetahui la ilaha illallah, dan selalu kita yakini dengan makna yang sahih dengan hati kita, dan selalu kita dakwahkan dan selalu kita amalkan sehari-hari dalam seluruh ibadah yang kita kerjakan hanya kepada Allah, untuk Allah, dan kita mengingkari dengan pengingkaran yang sangat dahsyat akan peribadatan kepada selain Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.